Pak, kalau di Kominfo kan nggak ada anggaran kemiskinan gitu. Kita bisanya hanya publikasi UMKM itu biar laris kan gitu. Ya. Naik kelas. Kalau di sini naik kelas ya, oke gambarnya bagaimana nyuci warung biar viral seperti apa kan gitu. Tugas-tugasnya Kominfo sebenarnya seperti itu Pak. Ini cocok banget penjual dan pembeli. Cocok banget ambil program kuning UMKM ini coba sebagai UMKM. Nah ini Pak, saya kan buat ini sudah hampir 1 tahun konsepnya, cuman rilis resmi baru sekitar 6 bulan. Ini sekarang yang gabung udah banyak banget Pak. Kemarin Pak Kepala Dinas Koperasi juga sama saya, Pak Anang. Pak Anang. Sama Komisi 2 Pak Asim. Bisa apa Asim ya? Lali aku. Udah ingin pas ngisi deh ini. Terus alhamdulillah kita dapat kepercayaan banyak. Terus dari BI udah support kita juga Pak. Ini malah jadi pionir kita Pak. Di yang lain belum ada yang kayak gini. Maksudnya yang digarap serius itu loh. Kalau kita kan beberapa kita kasih barcode-nya, bisa kasih webnya sendiri, coba menurut sana di sini. Iya, produk. Produknya siapa? Ini sambil ngobrol ya Pak, ngobrol santai. Biar misalnya sing ngene iso. Ini ada 2 nama nih. Kita ada 5 nama Pak. 5 nama. Iya. Yang pertama kali muncul ya Kembar Teknika. Enggak ada di situ. Kan deliknya malah yang sudah enggak dijual itu yang dijual. Masih Masih fokus di mesin sekarang. Itu fokus mesin. Kembar Teknika fokus mesin. Mulai merintis tahun berapa? 2011 lulus kuliah Pak. 2011. 11 ya. UII. Saya UII, UGM, STU. Itu ada 3. Kuliah banyak Pak. Enggak, aku adalah orang bodoh tapi pinatnya pinter-pinter Pak. Cuman saya itu nekat. Menang nekatnya aku Pak. Dia mana hadap nekat gas itu. Nah ini kayak gini ini orang-orang udah 200-an Pak yang gabung Pak. Target kita 1000. Kalau sama Kominfo mau diselaraskan malah bagus banget. Karena dompleng sama kita aja udah sarangnya di sini Pak. Kita udah punya database banyak. Dan database-nya nggak cuma data alamat dan lain, kita data produknya banyak. Dan ngetik sendiri. Nah, saya baru hunting PKL. Nanti PKL itu tak sediain motor sama alat dokumentasi muter ke UMKM seklaten. Tapi ini baru hiring PKL. Karena kita nggak ada anggaran yang banyak di sini Pak. Kemarin kan kita pakai CSR-nya kita ini Pak, Futaki ini. Sekarang udah murni lepas. Bulan kemarin udah tak lepas. Gitu. Nggak kita subsidi lagi. Karena sudah running. Istilah orang itu dimodali wis bisa jalan gitu loh Pak. Iya. Ini kan koperasi udah dibentuk. Tapi belum rilis. Nanti kalau udah rilis saya ngetoki pengusaha-pengusaha kayak Intan Pariwara, Pak Kris, Pak Edi tak dodoki. Saya lama 10 tahun di Intan Pariwara. Saya sama ownernya teman touring. Siapa nih Pak? Pak Edi, Pak Gunawan. Edi Widianto? Iya, yang baru kemarin buka di Bandungan saya diundang juga. Yang di Bandungan. Gria Persada. Ya, Gria Persada kan Kaliurang. Iya, itu dekat rumah saya. Kalau yang desain bentuknya seperti apa itu kakak saya. Pegang di Mondrian. Wah, Mondrian punya Pak Gunawan. Pak Gunawan kan dirut keuangannya. Itu sama saya plek itu Pak. Iya. Pak Gunawan malah paling dekat dari Intan, semuanya paling dekat saya Pak Gunawan. Anaknya kan Marion, anaknya Pak Edi, menantunya. Yang dari Berita ya? Yang ibu pertama, kedua. Yang pertama Bu Siska. Ibu kedua, yang itu dekat saya. Enggak punya keturunan. Iya benar. Kemarin saya sama Pak Kris itu diajar di sana sampai dari pagi sampai siang. Sekarang nggak ngurusi penerbitan percetakan loh, lesu masalahnya. Iya. Jadi sekarang mending sih Pak, kemarin ramai juga di sana. Udah mulai naik lagi. Dia mainnya katalog sekarang. Kemarin sama saya juga. Saya dibimbing kayak katalognya. Tapi ya terus terang aku memang nggak nyari di sini Om, karena di sini kan kompetitor banyak Pak. Jadi yang mending tonggo saya. Memang di sini. Iya, jadi mending. Biasanya kan yang dekat sama semut gulanya habis tuh Pak. Lah aku mending golek sing badi-badi akeh wae di luar. Gede-gede. Ya sama biasanya kiai itu terkenal di luar daerahnya. Iya. Benar. Kita di luar, kita nyerangnya dari pinggiran dulu Pak. Kalimantan, Sumatera. Baru ini mulai masuk ke dalam, sekarang DKI. Tak ajar tahun awal tahun besok. Ya pakai strategi masing-masing lah Pak. Berarti ikut
alur proses politik juga ya karena Enggak, belum Pak. Masih muda ya Pak, masih muda. Eh? Masih muda. Nggak mau beresiko. tapi mereka yang bermain dan menentukan itu kan Iya, besok insya Allah start kita di sini 2024 sih Pak, setelah Gitu. Pilpres. oh, gitu. Udah Pak Wali Pak Pri itu kan juga mentor politik saya. Saya justru syukur tingon lebu terus saya nggak belum mau Pak. Belum mau saya usaha kurang settle. Biasanya kalau settle benar-benar stasioner keuangannya baru masuk. Niatnya dakwah lah, maksudnya benar-benar kita pakai kayak gini kan ini benar-benar niat kami untuk berdakwah kan Pak, maksudnya ya nggak semua dakwah itu kan lewat agama kan Pak, ada yang lewatnya ekonomi, ada lewat ini kan. Nah ini memang salah satu bukti bakti saya lewat UMKM ini. Jadi pakai dakwah yang sesuai dengan spirit Jawa. ya sesuai dengan keahliannya masing-masing Iya. biar masuk Pak. Iya. Iya, coba buka sing anu Mas PPT-nya dari presentasi di dinas Mas. Karena aku sering buka itu loh. Jangan sering ngupload. Aku terus ke Pak ya. Saka setawi ngetek. Tak teruskan anu tok wae. Ora buka PPT. Oh. Ini sapa kuwi ya open sing terakhir. Resign-nya. Itu di bawah nah. Presentasi dinas lingkungan hidup ya Pak? Oh, kalau wes ke dinas lingkungan hidup. No. Ini di Ardis. Oh di Ardis. Sen ini ada. Dapat aja nih. Mau pagi berapa kalau lingkungan hidup? Kalau Pak siapa? Pak kepalanya? Sebentar. Pak Yadi. Mas, duduk loh Mas ini loh Mas tehnya Mas diambil Mas. Bazir loh. Mau ke Mas? Saya berdiri terus aku ketiam pipinat Mas. Ayo Mas, duduk Mas. Workshopnya ada beberapa workshop. Nah, ini workshop kita Pak, beberapa workshop kita yang di Ceper. Kita masa jadi sarneng pajak. Gojek ya Pak, agak aman Pak. Kakak saya kerja di pajak. Tidak boleh Pak. Mas bayar nanti. Mulai. Ini udah ketahuan omsetnya nih. Nah itu kan kembar teknika, ada yang zwilling, ada macam-macam Pak. Terakhir kita luncur ayam tentrem logam. Baru ini Pak, ayam tentrem. Ini berarti workshop. Dulu kan workshop saya ini saya suplai ke pemerintah, ke distributor Pak. Cuman pandemi kemarin terus berpikir keras biar caranya bisa jualan terus ngairin futaki ini. Jadi saya distributornya saya pegang sendiri sekarang. Tapi ya tidak menutup distributor yang lain, tapi futaki ini sudah menjadi distributor sendiri. Jadi futaki ini independen, tidak pengaruh dengan kembar teknika, dengan keuangannya apa terpisah sempurna, manajemennya apa. Dan beberapa workshop saya ini nyuplai ke sini dan sini juga boleh ngorderin di luar workshop saya. Makanya merdeka. Nanti yang lebih kita expose yang mana Mas? Yang ini ya, Sutago. Manut. Ada dua aja Pak. Iya. Satu fokus di mesin, yang satu fokus di Yang street ini ya? furniture. Nggih. Itu dua produk Dua ini andalan ya? kita Ini baru ya? di mesin sama trotoar. Oke. Sebenarnya ada beberapa divisi lain Mas ya. Cuman kita dua aja nanti biar nggak terlalu nyebar ininya. Mungkin ini Om, apa ditambahi latar belakang basicnya kan pengajaran logam ya. Dari awal kan Ceper itu terkenal dengan Klaten ini kan terkenal dengan pengajaran logam. Nanti kan ini apa bukanya mungkin dijelaskan dulu. Nah, hasil dari pengajaran logam ini kan nanti salah satunya nanti mesin juga. Jadi basicnya pengajaran logam seperti apa. Nah kita berkreasi jadi mesinnya mungkin seperti itu. Nanti arahnya seperti itu. Siap, bisa. Oke. Karena mungkin ketika Pak Vicky tidak di Klaten, karena naluri bisnis dan kehendak untuk berdakwah itu tinggi, mungkin tidak memilih logam, tetapi karena tinggal di Klaten, hidup dengan situasi dan keunggulan Klaten yang kuat di logam, maka memilih logam. Mungkin apa begitu atau memang sejak awal memang ingin membidik logam lah sebagai basic usaha yang akan dikembangkan. Kalau di berkaitan dengan pertanyaan itu tuh sebenarnya saya tuh dari awal bisnisnya bukan logam. Jadi waktu awal itu justru waktu saya kuliah itu bisnisnya agro.
Oh, agro malah. Oke, agro jamur. Saya sampai karyawannya 9 ada Mas ning presentasi. Yang ada UMKM. Lah itu kita sampai ada 9 karyawan dan lain-lain itu sudah sambil kuliah. Ada bisnis pulsa, ada peternakan dan lain-lain. Tapi ketika jamur itu kolapsnya waktu ini Pak, Merapi meletus itu 2010 ya? Ya makanya aku ngerintisnya 2011 habis kolaps. Tapi awal memang ke agro dulu Ge? Agro, saya full agro. Ketertarikannya di situ Ge? Iya dulu coba-coba, jadi saya pernah ternak ayam, ternak bebek, ternak kelinci, kambing. Luar biasa. Terus ajar kabeh Pak, sing badi gur bebek, yang lain nggak badi. Lulus tahun 2000? Yang apa? Lulus Lulus sebelum berusaha mencoba berkali-kali gagal itu. Nah, lulus SMA berarti. Kalau saya SMA usaha mulai? udah iya, SMA sambil Rosidi. Oh, Rosidi kan kelinci. Banget loh, Bro. Sampai 20-an lebih loh, Pak. Dari modal saya cuma berapa ratus ribu loh. Itu temen SMA itu Mas Pinot juga kenal. Berarti luar biasa nih. Kalau mau mulai memang dari situ nggih. Tidak nunggu Iya. tidak nunggu lulus dulu. Dulu saya udah berdarah-darah pas kuliah, Pak. Jadi waktu itu saya udah ternak kelinci sampai 20-an, itu kan kelinci mahal itu loh Pak, bukan kelinci yang murahan. Lokal, interlokal. Maksudnya yang ras-ras luar negeri, gitu. kayak Belgia. Oh yang bagus-bagus seperti yang gede-gede itu, yang harganya satu zaman dulu itu masih 400 ribuan itu. Sampai banyak, terus akhirnya kena virus semua, sekali mati satu, semua habis. Nah kalau di agro itu kan modalnya nanam di objek produknya Pak, beda kalau di manufacturing dan lain-lain sama dagang kan beda. Nah di agro itu kalau objeknya mati, ya udah kukut Pak, modalnya hilang. Habis itu kambing dan lain-lain, terus akhirnya yang agro itu singkat cerita kolaps. Terus saya juga ada jualan pulsa zaman dulu kan pakai Nokia yang Nokia 8310. Iya Pak, yang Nokia gue bandem kiri. Gede itu saya belinya di Sagan waktu itu, beli apa? Di Jogja gitu. Pulsa operator yang untuk beli kuliahan pulsa itu. Jadi kan kuliahnya saya di UGM, Sagan kan dekat apa? Nah itu jualan sekitar hampir 2 tahun. Lah habis itu saya ya sambil jamur itu gede, terus untuk peternakan tadi udah, terus pulsa, terus jamur itu gede, kolaps, terus saya jual jadi sales mesin. Sales mesin tahun 2010 berarti. 2010 baru mulai awal, tapi agak dapatnya momentum di 2011. Begitu dapat project yang agak banyak itu. Mungkin dari mesin itu yang menggiring ke sampai dengan hari ini ya? Sebenarnya latar belakangnya bapak saya juga udah pengecoran. Begitu ya? Begitu. Jadi pengecoran di Batur itu kalau menurut referensi yang saya baca itu sekarang udah generasi keempat Pak. Jadi itu Mbah Buyut saya dulu itu udah dari zaman Belanda itu udah memang Batur itu memang lokasinya untuk persenjataan atau apa itu Pak. Gitu ya? Iya, udah dari Mbah Buyut saya. Jadi bapaknya si mbah saya. Jadi kan 1, 2, 3. Saya 3. Tapi sekarang udah ada generasi keempat sekarang. Karena umur saya 30-an dan yang generasi Z itu sudah ada yang megang. Jadi kayaknya sudah masuk mau ke generasi 4. Ya perjalanan itulah. Lah itu bapak saya dulu megangnya di PDAM, sambungan pipa air minum. Cuma saat itu saya pas kuliah itu nyalesin mesin punyanya tetangga juga. Jadi saya nyelesin lah kok enak, tak coba meneh enak meneh. Keterusan. Terus habis itu ya ada komitmen di situ Pak. Jadi istilahnya salary-nya saya tidak pas atau apa beberapa kali, terus akhirnya saya lepas sama dia, terus berafiliasi dengan tetangga saya yang lain. Tapi modalnya udah kerjasama enggak lagi. Jadi sampai sekarang juga masih bekerja sama. Semenjak itu saya menemukan momentum untuk lepas landas. Nah, setelah itu saya masuk trotoar udah. Sampai sekarang karena saya produksi tapi yang trotoar produksi mesin sekarang juga produksi sendiri. Dan orang saya yang saya ajak kerja sama tadi saya kasih workshop yang satu. Saya handle workshop yang satu. Sampai saya sekarang bagus banget masih sedulur. Itu handle beberapa banyak proyek sih masih continue sampai sekarang Pak. Jadi memang 2 itu. Kalau di trotoar memang saya kan sipil Pak. Lah saya memang passionnya di bangunan. Jadi mesin saya awalnya juga mesin bangunan. Mesin bata, ko dan lain-lain itu cuman berjalannya waktu kita sudah sekarang itu lebih dari 1000 SKU dan lebih dari 1000 jenis produk.
Jadi ya karena kita setiap 3 bulan ditarget produk baru, jadi kita sekarang udah banyak produk, multi produk. Jadi workshop saya tadi itu masing-masing workshop punya sustainable advantage sendiri-sendiri Pak. Ini khusus apa, ini khusus apa, nggak kita campur sampai sekarang. Untuk jaga profesionalitas. Lebih terspesialisasi. Terspesialisasi. Karena dulu pernah dicampur acak-acakan Pak produknya. Nggak bisa spesial. Nah ini beberapa. Mungkin bisa dijelaskan Mas Dwi, apa namanya? Tadi kan trotoar ya, spesialisasi trotoar ya apa sih? Apa aja yang ada di trotoar itu? Produk-produk yang berkaitan dengan trotoar yang dibuat di terus mana saja yang kira-kira yang pernah Mas Wiki buat trotoar mana? BP kursi, BP sambil BP lampu, sini Pak. Zaman dulu kan trotoar memang tidak seviral sekarang. Itu kan pertama saya dikasih kepercayaan punya Bu Risma 2011. Saya lulus tadi tuh, terus saya masuk di nyambi kecil-kecilan di Surabaya. Sampai sekarang saya dipegangin mayoritas di Surabaya, alhamdulillah dapat kita sampai sekarang. Dan loyal sampai ganti Pak Erik pun juga kita masih dapat kerjaan banyak juga. Dari Surabaya itu kita tambah ya sedikit-sedikit naik kelas, jadi tambah terkenal kan. Habis itu Malioboro puncaknya yang kedua. Malioboro 1, 2 itu kan saya Pak. Nanti kalau lihat kursi taman-tamannya itu ya. Iya, lampu. Iya. Ini Pak, ini ya Mas. Kursinya Malioboro itu Pak. Iya. Mantap. Jadi pionir termasuk yang jenis enggak pionir juga. Oh kalau yang jenis yang ini Malioboro yang revitalisasi ya. Iya. Malioboro 1, 2 yang dapat saya. Iya. Nah, sekarang yang depannya BI yang baru dibongkar itu Pak, itu saya juga sekarang. Yang tahun desain ini bukan permintaan tapi kita yang menawarkan. Oh enggak, ini desain ini dulu pemenang sayembara dari arsitek di Jogja. Oh gitu ya. Kalau saya kan cuma vendor. Saya kan supplier ngerjain barangnya. Kita juga bisa desain, tapi kasusnya waktu di Malioboro itu desain sudah jadi. Tapi kita di banyak kota juga dinas itu udah masrahin ke kita, dari desainnya, dari ininya totali ke kita. Kan kita juga kerja sama UNER, kerja sama mana-mana desainer terkenal itu kita juga join sampai sekarang Pak. Iya, ini kursi kita. Udah banyak Pak, ratusan kursi kita produksi Pak. Jenisnya loh ya. Kalau jumlahnya udah ribuan. Jadi itu dari segi kursi lah. Trotoar itu berkembang sekarang, yang produk saya ini namanya street furniture. Termasuk jenis produk trotoar ya ini? Iya. Ini berkembang dari trotoar ya? Iya, trotoar. Gitu. Sekarang tapi berkembang ke landscape, ke taman dan lain-lain. Ini yang untuk drain. Nah itu kan grill pohonnya Malioboro, ada manhole-nya dan lain-lain, turun terus. Nah kayak gini Pak, ada grill pohon dan lain-lain. Jadi memang turunan dari trotoar itu, spesifiknya di kami kan street furniture Pak namanya. Streetnya kan jalan, furniture ya furniturnya. Tapi kita furnicast-nya, jadi casting, ada grill manhole, ada tris grid, ada tris case, terus ada grating, ada kursi, ada signage, ada dudukan sepeda itu Pak, banyak banget jenisnya Pak, puluhan. Ya ini lampu Pak, lampu yang kita kerjain juga. Jenis lampu yang Malioboro itu memang dari rancangan sini atau enggak? Itu juga udah dari zaman lama banget, Malioboro pertama, bukan yang Malioboro 1, 2 kemarin kan kita. Cuman sebelum itu sudah ada lampu yang existing di sana. Ya kita cuma meneruskan aja, meneruskan desain karena memang nggak boleh desain baru, biar heritage-nya biar kejaga. Jadi kita buat tapi ya persis kayak itu, menyerupai lah, nggak persis 100%, cuman kita ubah dengan inovasi-inovasi baru. Ya. Jadi Malioboro, terus Benteng Van der Burg, terus yang sekarang BI itu kita Pak, alhamdulillah. Sekarang udah melebar lagi, kemarin kita dipercaya daerah UGM, terus kampus UMY, terus UII juga ngambil ke kita. Mantap ya usahanya. Belum dibandingin bos-bos liane masih kantoran. Ya, jadi itu kan kita sudah keliling Pak, lebih dari 20 negara coba mungkin BPT Mas. Jadi kita udah keliling dari 20 negara, dari luar negeri itu kita rekam semua Pak, terus kita pelajari, kita unduh semua, terus kita aplikasikan di Indonesia, tapi tetap dengan historical di Indonesia. Ini waktu kita belajar di Jepang sama di Korea. Ini di Korea kita sudah pernah join
Gen partner, terus kita di Eropa udah lebih dari 10 negara lah. Di Eropa ada negara berkembang, ada negara yang masih ketinggalan kayak di Sri Lanka itu kita juga udah masuk sana. Cuman itu masih dalam hal pendalaman produk sama ilmu sih Pak. Tapi ya itu pulang dari sana terus tambah ngegas lagi. Kan dikasih banyak ilmu. Belum ada permintaan ya dari luar negeri? Udah dari Timur Leste sama Singapura. Oh. Sama Afrika Selatan apa lupa ya. Banyak Timur-Leste. Afrika bagian mana itu Pak? Okay. Cuman kita memang belum fokus di ekspor Pak. Okay. Masih cinta dalam negeri ini. Padunya udah bisa ekspor. Soalnya masih beribet, kita belum apa, SDM kita belum. Teman kemarin kita dapat pelatihan dari kementerian itu, kita menang juara 2 Pak se-Indonesia dari segi logam. Jadi ini kita dipandu sampai sekarang ya Mas. Sampai sekarang kita dipandu go ekspor. Nomor 2 kita. Juara nomor 2. Kalau pemasangan gini terus ada garansi enggak dari Ada. kita? Berapa Ada, tahun Pak. gitu Be? Ada, tergantung proyeknya. Oh. Karena garansi itu nanti masuk ke HPP. Semakin lama garansinya, HPP-nya semakin koefisien pengalinya semakin tinggi. Tapi rata-rata 1 tahun. Masa pemeliharaan proyek kan rata-rata 1 tahun. Aspek yang harus diperhatikan apa aja Mas? Selain ketahanan, mungkin keamanan itu gimana? Kita kan uji tesnya banyak Pak, berangkap-rangkap. Ada 7 lebih uji tes. Gitu Ya. ya? Kita dulu waktu di Jepang diajarin uji tes apa-apa, jadi kita di sini diterapkan. Bahkan kita pernah uji di Korea juga. Iya. Jadi ini beberapa uji tes kita. Ada uji tekan, uji tarik, ada korosivitas, mikroskopik, ada uji gesek, ada impact, banyak banget Pak. Dan kita udah lolos semua uji Pak. Karena ada beberapa trotoar di Jogja kan saya penggemar sepeda. Nah kalau yang terlalu lebar, kalau pakai sepeda ukuran ban 23 itu mesti masuk nanti bahaya. Nah benar, memang saya kebetulan orang sipil Pak. Saya itu keamanan itu lebih prioritas daripada estetika. Kalau orang sipil ya, rata-rata kan kecenderungannya desainnya ngotak-ngotak, yang penting strukturnya kokoh gitu. Cuman saya memang hobi saya artistik, makanya di sini kan artis semua, saya lebih senang ke arsitek. Cuman karena saya basicnya sipil, itu saya sangat prefer ke kekuatan, keamanan itu Pak. Jadi gimana lubang grill itu tidak searah dengan arah roda, harus tegak lurus. Iya, jadi motong kita enggak. Itu kan bukan kerjaan kita. Itu yang di ring road, yang underpass parah itu. Iya, underpass sekarang. Baik kanan kiri juga sama. Oke, kanan kiri itu. Tapi ya karena kita tuh kadang tidak bisa bereksplorasi sesuai dengan idealisme kita. Kadang kan dinas sudah masih ketentuan Pak, harus kayak gini lah. Kita kan cuman diorderin ya, di kodawo. Kalau kita terlalu banyak protes nggak jadi order. Biarin aja Pak. Jadi tapi kalau banyak dinas juga masrahin ke kita. Udah pasrah Mas Vicky, desainin ini harus speknya kayak apa, ya itu kita benar-benar kita kasih optimal. Iya. Malah kasih optimal. Nah ini beberapa kerjaan kita di Surabaya Pak. Ini Bu Risma waktu itu ke Perancis, terus ke Perancis pengen pokoknya mau nggak mau pengen yang kayak di Perancis itu temanya. Ya udah kita akhirnya kita akulturasi. Yang pojok kanan. Yang reling-reling ini Pak. Oh gitu ya. Ini di dekat apa tuh? Ini kayak pagar ya? Oh pagar, reling pagar. Tapi ada lampunya. Jadi ini lampu sama pagar dikombin Pak. Dikombinasikan. Oh iya nyatu ya. Iya, terus kan Mas benar Mas. Nah, catnya ini kita pun juga nggak ada duanya di sini Pak. Kita pakai cat model yang di Jepang. Catnya 5 tahun 10 tahun nggak habis. Tapi itu kan rahasia produksi kami. Jadi kita dapatnya ilmu itu di Jepang malah. Terus kita adopsi di Indonesia, dapat vendornya, suppliernya, terus di mix sesuai adonan yang di Jepang. Akhirnya kita pakai. Kemarin beberapa proyek di Surabaya sama PGN Gas Negara itu sama DKI pakai itu udah. Nah, kayak cat kayak warna-warni gitu ya? Iya, warna-warni dan ini tahan lama. Soalnya catnya 4 mili tebelnya. Cat kan biasanya mikron. Punya kita 4 mili. Tebel banget. Coba digesek pakai apapun ya. Kualitas juga aman. Iya, aman. Kena gesekan aman. Kalau cat biasa kan, cat kuas kan ngelupas, Pak. Ada banyak jenis, Pak. Ini termasuk kuncian juga ya, cat ini. Kalau untuk ya sebenarnya bukan kuncian sih Pak, semua orang bisa, cuman ya kebetulan kami pionirnya, jadi ya kita selalu menganggap bahwa kompetitor kita itu bisa itu. Jadi
gimana caranya kita satu langkah lebih maju intinya Pak. Saya tak izin menerima telepon. Nah produknya banyak banget. Ada tidak hanya logam ya, apa aja? Semua kita bahannya banyak Pak. Kayu kita sudah ada workshop kayu. Kita komposit sekarang udah bisa. Iya. Komposit Ada panel. keramik juga itu ya? Ada atraso. Ada. Kita udah berkembang terus Pak ini. Ada beton, precast dan lain-lain Pak. Padahal berangkat dari trotoar dapat banyak ya? Alhamdulillah Pak. Kita soalnya Pak pendalaman kita ada dua, yang bawah ke vertikal ke bawah sama horizontal. Jadi diferensiasi produknya ada yang diferensial, ada yang diferensiasi. Kalau yang diferensiasinya anak-anak ini ya, teman-teman yang membuat gerasi baru Enggak, kita rata-rata malah saya. Oh gitu? Iya. Anunya yang pencetusnya loh. Oh, gitu ya. Tapi kalau saya udah pengen ini ya tetap anak-anak yang ngerjain. Oh, gitu. Cuma saya ngasih haluan besarnya Dok. Iya. Nah, hal-hal detailnya anak-anak ya. Iya anak-anak. Iya. Ini kan kita udah bahasa CNC semua Pak. Kita udah pakai mesin CNC. Coba mesin CNC ini dulu. Webnya Ini yang dua gitu ya. Ini Oh, kita yang kan. besar kayak. Ini kan. Kita kan sudah pakai software Pak. Barang ini mau pecah di berapa ton itu kita sudah bisa prediktif. Sudah bisa prediksi. Nah ini Pak, mesin-mesin CNC kita Pak. Udah kayak robotik gitu modelnya Pak. Ini kita udah memang investasi mesin dan lain-lain Pak. Software kita udah pakai beberapa software. Nah kebetulan saya emang senangnya kalau yang passion saya sendiri yang di landscape trotoar ini Pak. Tapi kalau mesin karena learning by doing. Oh gitu. Mesin mas. Yang itu ya mesin ya. Banyak Bukan. pesanan ya? Pesanan tuh ya? Itu pesanan semua. Enggak, maksudnya bidang mesin saya. Saya itu banyak ini Pak. Coba back Mas. Back. Neng home. Jadi kategori produk saya itu banyak Pak. Kayak gitu Pak, banyak banget. Coba neng gambarnya home. Gambarnya home. Kula neng slider. Nah ini Pak. Kita tuh ada banyak Pak. Ada food, ada ini for food, ada beton, ada ini. Cuman karena tadi kita giring ke dua kategori utama. Jadi kita banyak turunannya, kita dari barbel juga, dari iya beberapa produk. Mesin coba mesin. Nah ini mesin-mesin kami Pak. Kita udah ngerjain banyak mesin Pak. Dari mesin pecah batu, mesin konstruksi itu ya, mesin molen pecah batu, mixer vertikal, ada batako, ada bata merah, banyak Pak. Sampai conveyor, dan lifting, mesin industri juga banyak lagi, briquette, apa. Mesin makanan banyak sih Pak. Yang paling ramai permintaan yang mana Mas? Ini kalau mesin fluktuatif Pak, nggak bisa ditebak. Kalau sekarang baru briquette. Oh, gitu ya. Briquette batu bara ini baru kencang Pak. Iya. Bulan kemarinnya mesin peleburan itu baru kencang. Kalau mesin beda sama trotoar Pak. Lebih Grafiknya lebih stabil ya, variatif. Oh gitu. Iya kalau mesin. Kalau trotoar ya lebih Ya. stabil mungkin. Stabilnya stabil naik. project. Tapi dia project. tetap musiman. Jadi musim proyek dia tinggi. Oh, kalau ya, ini enggak. Project. Anggaran gitu. Nanti anggaran pemerintah sama swasta itu kan tetap di akhir tahun. Kalau buat peta gitu Mas, Indonesia itu yang sudah Futake mana aja Mas? Yang sudah ditanjupin bendera Futake itu. Iya. Ada nih Mas Joko yang buat itu. Nah, Ini Pak. Hampir semua sih Pak, dari Aceh sampai Udah kayak pesawat terbang. Oke. Udah kayak rute pesawat terbang. iya. Tapi kan pusatnya di Klaten Pak. Orang nggak mengira Kalau pesawat terbang kan bandaranya nggak ada di Klaten. Paling yang Bayat Pak, bandara air. Nah, alhamdulillahnya ya kebetulan dari segi Klaten sendiri emang kita belum banyak Pak. Cuman ini ya kalau dikasih order ya kita terima, kalau enggak ya kalau belum maksudnya belum itu ya enggak kita kejar kalau untuk di Klaten. Tapi memang belum terlalu ekspansif gitu ya. Untuk Klaten belum. Kita memang dari pinggiran dulu Pak. Oke. Kita nggak menang di Jawa duluan pertama. Kita di Sumatera. Pertarungannya memang berat. Iya kita nyari, kan kita kecil dulu. Cari ceruk-ceruk. Ya kita nyari yang lincah loh.
Kalau head to head sama yang gede kan udah Nah, pasti kalah Pak. iya, Adu iya. banteng ya. Iya, iya. Kita mending Iya, iya. rasa dibanding-bandingin. Mending mundur wae. Makanya kita menang dulu, kita kuati di pinggiran. Ketika kita udah kuat ngebom di tengah. Oke, nganu ya. Nggih, ini bentar lagi kita di DKI. Insya Allah doanya Pak. Desa maupun kota. Ya, ibu kota ini sekarang. Tapi IKN kita menang start awal Pak. Oke. Oh IKN juga IKN ya? udah dapat. Oke. Iya. Wah, luar biasa. IKN kan yang baru mulai proyeknya Sepaku. Oke. Itu Sepaku kita Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ngesup atau sendiri? Masuk. Tetap kita kan masuk semua Pak rata-rata. gitu. Yang sendiri cuma 10% nggak ada. 10%-an. Iya. Oh Mas, ya, terkait IKN nih, terkait IKN. Di IKN juga dapat proyek apa nih Mas? Kayak Trotoar. Trotoar juga. Trotoar Trotoar. set. Karena yang saya handle memang trotoar Pak. Kalau mesin saya udah serahin semua ke staff. Udah nggak begitu ngikutin yang mesin saya. Mantap ya proyek IKN, proyek baru ya. Iya. Ya, semoga. Ini pelanggannya kemarin juga puas banget. Ini nambah lagi nambah repeat order lagi maksudnya. Iya. Semoga Pak. Oke. Ya kemarin karena kita kedekatan juga sama Dirut, terus komisaris dan lain-lain. Karena ya kita terkenalnya produk itu, terus mereka itu sudah paham tuh produk kita yang di kemarin-kemarin itu udah bagus, jarang trouble, terus durabilitasnya lama banget. Iya, Itu iya. jadi karena kita produk udah dari 2011, jadi produk kita yang 2011 dulu udah ngomong itu Pak, udah gila apik gitu tuh. Kalau beberapa produk yang jelek kan baru 2 tahun 3 tahun udah crack Pak rata-rata. Kita jaga di situ banget. Jadi lebih pada kualitas oriented atau harga? Kita ada beberapa brand, jadi memang itu nyasar beda gitu. segmen. Memang jenengan Iya, buat kita segmen yang jaring. berbeda nih? Kita pemasaran kita madhabnya jaring Mbak. Jadi kayak web ini kita punya 100 web lebih. Terus dari segi nama brand juga banyak. Jadi semua sisi segmen kita hajar. Tapi memang brand ini segmen atas, brand ini segmen menengah, gitu ya? brand ini. Jadi kalau rusak brandnya nggak rusak semua. Betul. Iya. Iya. Kan dulu kan di UGM kan di marketing kan Pak. Jadi gimana membuat persepsi orang itu jadi yakin itu gimana. Tapi itu kan mazhab ya Pak. Maksudnya aliran marketing itu kan banyak. Ya saya kebetulan di aliran situ. Jangan letakkan telur dalam satu petarangan ya. Iya. Ya. Benar Pak. Betul. Benar lebih ahli. Wah, agak filosofis gitu. Sesuai dengan umurnya kan. Oke. Udah banyak makan garam Oh, ya. iya. Pak? Kasinan Mas. Kasih. Wah, ada tindak amal. Lah itu Pak, beberapa proyek kami alhamdulillah dapat kepercayaan banyak banget dari kepala daerah Pak. Dan banyak yang fanatik juga. Kalau nggak dari sini nggak mau. Oh iya, kalau sudah nyoba ya. Udah nyoba ya. Nggak mau beresiko orang dinas itu Pak. Nggak mau pengen nyoba-nyoba. Kalau udah ada yang bagus, dia rata-rata loyal. Sampai di pelanggan saya Kalimantan ada yang saking senangnya uangnya ditambahin juga ada kasus kayak gitu ada gitu ya? orang-orang Kalimantan itu. Ini intinya kepercayaan. Iya, percaya. Kalau saya bagus, Iya, kualitasnya kita baik. order. benar. Kalau kita harga sih- dirembuk lah. Iya, harga dirembuk bisa Iya. negosiasi lah Pak. Jadi kan kelihatan juga menerapkan konsep go green juga nih. Ke depan kan trotoar atau bangunan Oke. apapun bagaimana itu juga ramah lingkungan. Itu Iya. gimana konsep jenengan? Nah itu alhamdulillah kemarin waktu kita di Korea sama Jepang itu banyak belajar juga Pak Iya, masalah iya. go green. Iya. Kebetulan workshop kami kan juga banyak tumbuhan. Iya. Dari workshop saya aja udah saya plan yang untuk banyak tumbuhan Pak. Padahal di bidang logam loh Pak. Iya. Jarang kan biasanya perusahaan logam, Iya. mesin itu kan gersang, Iya, iya, ya iya. ada ini. Panas. Kita coba nyenan masuk tadi kan Iya. pohon-pohon banyak banget loh Pak. Iya. Ya itu tuh memang dari konsep mindsetnya owner sendiri sudah seperti itu. Terus kalau untuk produk memang kita harus go green. Iya. Harus kalau konsultan hubungan ke kami ya gimana air itu dimanfaatkan secara berulang kayak Iya. wastafelnya itu dikasih bak kontrol, di situ ada kayak semacam penyaringan, Iya. terus habis itu dikasih ke tanamannya sekelilingnya, jadi air itu enggak terbuang secara cuma-cuma itu, Iya. jadi dimanfaatkan. Itu salah satu kasusnya sih Pak. Iya. Masih ada banyak lagi, ada yang pakai barometer, ada yang ini otomatis, jadi ketika suhu sama kelembapan udara menurun dia otomatis keluar uapnya itu Oh, gitu, bisa ya? juga. Iya. Oh. Sebenarnya bisa aplikasi itu, cuman dinas masih banyak yang belum aware. Belum merasa betul kan? Ya, tapi kita sudah bisa sampai di titik itu kita sudah pikirkan itu loh Pak. Sama ramah disabilitas juga katanya. Pasti kalau ramah disabilitas itu udah pokok itu Pak. Sekarang udah wajib itu. Wajib ya. Kalau nggak ramah disabilitas sudah siap-siap diserang LSM Pak.
Oh, galak ya. Harus galak Pak, harus galak. Kalau nggak galak ya nggak ada control and balance toh Pak. Maksudnya Asal nggak diserang netizen aja masih apa. dan nanti dinaikkan biar nanti tahu. Trotoar memang harus ada taktel Pak. Kalau Apa nggak itu, Mas? taktel namanya, taktel difabel. Oh. Untuk jalur tunanetra itu kan Oke. gripnya kan namanya taktel. Oh, gitu. Difabel kan untuk peruntukannya untuk disabilitas. Oh, iya. Itu taktel Mas Pak. Kita ada SDWP taktel dulu ya. Banyak banget ya ini. Kita udah 100 lebih web. Luar biasa. Kita develop sendiri. Mantap. Saya orang dulu saya yang handle Pak. Jadi waktu kuliah itu saya megang web blogspot itu sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Bekasnya sendiri Mas. Oh, kan dulu staff ya. Zamannya blogspot itu loh. Iya. Aku kan buat blogspot puluhan ya. Oh. Itu sampai sekarang ya tak buat ini. Jadi sekarang kalau web itu kalau saya vendorin Pak sudah nggak puas, udah saya hambar rasanya udah. Mending saya kelola sendiri gini. Jadi saya kurangnya apa itu caranya reveal Pak. Masalah detailing, tampilan, Oh, gitu, apa pewarnaan Iya. itu Oh. sensi banget aku Pak. Jadi pewarnaan kok gaduh-gaduh, wah aku mesti ngomel sama apa anak buah yang developer. Ini ya, anu apa ini Mas? Ya, taktel ini Pak. Ini yang di stasiun. Garis-garis itu. Oke, garis-garis ini kita udah ngerjain sendiri Pak. Ini best sellernya tahun kemarinnya ini Pak. Gitu gitu. Iya. Tahun 2020 ini Pak. Waktu pandemi ini best seller Pak. Malah Oke. pandemi. Ya kebetulan mungkin nggak karena pandeminya, tapi karena memang awareness-nya udah dapat semua Oh. dinas. Udah jadi syarat wajib ya Pak. Sekarang ini udah masuk SNI kan Pak. Jadi memang diwajibkan ada taktel. Pemain-pemain baru muncul banyak nggak Mas? Pasti banyak Pak. Itu keniscayaan bisnis ya Pak. Ya nggak apa-apa, kita malah seneng kalau ada pemain baru Pak. Lebih menantang Pak. Nggih. Saya seneng kalau suruh tarung saya. Memang petarung ya sejak awal ya. Nggak saya hindarin Pak memang. Iya. Memang ya itu dari zaman Nabi sampai sekarang ya namanya kompetitor ya kan tetap Membuat kita lebih baik. iya keniscayaan tetap muncul Akan terus lebih Pak. berkembang ya Mas. Akan lebih berkembang. Saya juga nggak mungkin bisa berkembang kayak gini kalau nggak ada kompetitor Pak, jujur. Betul. Iya. Jadi kompetitor itu tak ambil hikmahnya. Iya. Kalau nggak ada dia, saya Nggak berkembang. ini inovasinya nggak liar. Iya. Jadi pemecut Pak. Iya. Ya saya tanggapin enak aja. Gusti Allah udah yang ngatur rezekinya dah Pak. Tinggal kita adang-adang dan silahkan jemput. Apa yang penting kan kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau serangan dari produk luar negeri yang sejenis seperti ini masuk ke Indonesia banyak nggak? Ada beberapa. Yang banyak serangan di divisi mesin Pak. Karena kita ngelawan produk yang sangat murah dari Cina, mungkin itu kan Iya. berat juga untuk kita lawan. Dan saya kan udah ngimpor sana 1 kontainer kemarin untuk belajar aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi Cina sudah saya deteksi. Jadi apa? Mana sih dia menang, mana dia lemah gitu. Iya, iya. Jadi kan saya orangnya pragmatis Pak. Iya. Kadang kalau terlalu kalah, ya nggak kita lawan head to head. Kita ambil di sisi-sisinya yang masih bisa masuk. Iya, iya. Kalau head to head sama Cina yo Berdarah-darah. berat Pak. Makanya pemerintah sekarang kan juga adil. Sekarang ada e-katalog, ada TKDN itu kan. TKDN, ya. Nah itu untuk melindungi perusahaan dalam negeri itu bagus banget Pak. Dan kita TKDN udah terbit 18. Alhamdulillah sekarang Ada 18 proteksi item. ya? Iya ada proteksi. Itu memang penting Pak Jokowi bagus banget kemarin. Oh, gitu Ketika ya? TKDN TKDN tuh Pak. terus Pak Menteri PU ngamuk-ngamuk kalau barang dari luar, wah itu angin segar bagi Iya, iya. pengusaha lokal. Iya, iya. Makanya itu bagus banget itu. Memang harusnya dari dulu gitu Pak. Cuman momentumnya baru tahun ini kan kayaknya Pak. Apa dari kemarin sudah, cuman kencangnya baru tahun ini. Mungkin ini Mas, di sisi TKDN ini kebijakan bagaimana kebijakan TKDN ini meningkatkan produk ke lokal gitu. Benar. Iya. Jadi dengan TKDN nanti Pak harga dalam negeri kan lebih mahal. Iya. Tanda kutip dia lebih mendapatkan Manfaat lebih. tempat, terus mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar. Iya. Jadi dia untungnya kan jadi tambah. Otomatis kalau untungnya tambah, profitnya tambah. Iya. Terus alokasi anggaran untuk inovasi, untuk pembelian mesin dan lain-lain kan otomatis meningkat Pak. Itu kan efeknya domino. Iya. Kalau kemarin kita di Cina terus Iya. dalam negeri regane pahit terus ya, Iya. mati Aja. terus ya, Iya. nggak bisa berkembang Pak. Dan makanya ini bagus banget. Kalau ini benar-benar dikawal nanti sampai
lelang sampai yang menang dalam negeri terus sudah. Nanti perusahaan gede banyak yang tumbuh di Indonesia Pak. Itu udah inilah sunatullahnya kayak gitu Pak. Harusnya kayak Mas yang kita pengen tahu itu bagaimana jenengan membina UMKM kemudian berjejaring dengan jenengan itu bagaimana? UMKM. Iya. Jenengan juga tertarik untuk mengharap itu, padahal itu kan banyak. Iya, itu lahir juga waktu pandemi Pak. Karena waktu pandemi kan kita goyah, ngerasain bener-bener randet jadi kayak apa bener-bener utang rasa bayar kayak apa ya di situ Pak. Jadi itu aku tanda kutip yang usahanya ya nggak gede cuman udah punya apa kesetelan gitu ya. Apalagi kalau UMKM kayak sing dodol bakso jet, sing dodol apa itu kan kalau mati beneran Pak. Maka lahir dari itu terus saya ngelahirin ini. Dari pemikiran itu terus saya konsepin ini gimana ini biar bermanfaat itu loh Pak. Masa golek ditok kita sama keluarga tok toh Pak. Kan enggak adil. Biasanya ning akhirat ditakoni aku kepean ora komplit. Iya Pak. Itu makanya itu dari pemikiran sederhana itu terus saya ngelahirin UMKM Klaten. Dan alhamdulillah sekarang harus berapa UMKM yang 200 sekarang ya. Target kita 1000 ini. Kemarin target 100 sudah kelewat. Terus ini habis 100 pola pembinaannya ke UMKM bagaimana? Pelatihan Pak. Oh pelatihan? Itu ada bazar, ada pelatihan. Bazar jenengan menyediakan showroom gitu Mas atau? Ya? Showroom atau apa? Di sini. Di sini ada foto studio komplit. Ya, foto studio Rotary juga ada. Jadi kita bantu Pak. Terus mempublikasikannya gitu. Cuman sekarang kita belum punya staf khusus. Ini masih staf perbantuan dari Futake. Jadi Futake sekarang masih banyak proyek jadi dia masih belum bisa fokus UMKM. Ini kan koperasi baru mau dibentuk. Nanti kalau koperasinya sudah lahir kita berani nodong untuk donatur. Nanti kalau donatur udah masuk banyak, kita baru bikin staf sendiri, komputernya sendiri. Ini kan komputer masih nebeng. Ya sumber dayanya masih nebeng di Futake. Iki Mas bukan Harus login ya. login dengan nomor apa? Punya Mas kan nggak bisa nih. Oh ya udah terserah. Rasa login gitu ya tetap bisa. Jenis usahanya UMKM apa saja? Boleh nih Apa saja yang? Semua Pak, semua klaster. Di Klaten kan ada 12 klaster. Tapi kita nggak harus sama kayak idealnya Klaten. Kita mempunyai idealisme sendiri Pak. Semakin banyak klaster. Jadi klaster itu saya bentuk terus Pak. Syaratnya harus ada beberapa UMKM yang sejenis di situ baru saya terbitin klaster. Oh gitu. Iya. Saya nggak mau pakai pedoman yang udah lama itu kadang nggak adaptif tuh Pak. Klasternya cuma 12, padahal di Klaten itu ada 20 klaster kan ya nggak adil bagi yang 8 klaster sisanya tuh Pak. Dan kadang lebih perspektif yang datang baru ya. Iya benar. Dan orangnya saya acak Pak ini. Jadi nggak bantuan itu biar nggak kenanya di 1-2 orang terus. Rata-rata jenengan lihat. Ya saya nggak itu jenengan mungkin tahu sendiri kan. Orang bantuan mesti itu. Kita kan ini asasnya ini Pak berkeadilan. Ya Pak. Kalau dirawat itu tok ya sakne yang lain padahal yang jauh lebih membutuhkan itu banyak. Ya tapi dengan tidak menyampingkan yang eksis yang sudah ada itu kemarin tetap kita bina banyak juga yang masuk ke kita. Biasanya error. Kenapa? Atau katanya semua error. Kayaknya tadi buta aku juga tuh nggak bisa dian berarti. Baru ada error di pusatnya. Iya dong. Terkait ini Om, UMKM Klaten ini sebenarnya kemarin banyak menanyakan ini bagus sekali UMKM Klaten. Websitenya bagus, digarap penanam gitu ya. Mungkin ada salah satu UMKM yang ini Om, yang mungkin mengenal di jenengan mungkin yang pertama atau yang benar-benar jenengan bantu dari nol sampai sukses itu. Kalau umur 6 bulan kan masih seumur jagung sebenarnya Pak. Tidak bisa untuk belum diukur ya. Indikatornya nggak bisa lengkap. Tapi semua udah kita ya semaksimal mungkin kita berlaku adil untuk semua. Cuman yang pasti kasusnya mereka yang transaksi antara di dalam grupnya ini aja udah banyak Pak. Antar mereka ya? Antar grup, antar anggota. Itu aja udah terbukti udah banyak. Jadi memang ini sifatnya gotong royong Pak. Jadi transaksi antar di dalam grup aja udah ramai gitu. Apalagi ini di luar gitu. Benar, yang di dalam grup aja udah
alhamdulillah ya udah ada efeknya ya, udah ada efek manfaatnya. Login sih mungkin Mas. Udah begini. Oh ya udah dibuka. Ya mobile view coba. Nggak mau ini. Kok aneh ya? Iya katanya Mas Rokin tadi juga ngupload nggak bisa. Nah iya dah. Cuman iki coba. Biasanya saya Mas di HP sama. Coba Fauzan dulu. Kerasa ngeplay ya? Oh gitu kan. Ya kayak gini Pak. Kemarin nih pelatihan terakhir sama yang sama Komisi 2. Ini saya yang isi waktu itu. Di mana Nyom? Di apa warung apa sing ngali aku. Klaten. Yang terucuk itu lho Pak. Bo kalau ada gini kita diundang. Iki ning kene iso dibuka. Terus di sini nggak bisa di. Gara-gara coba browser liya. Baik nyoba nggo apa? Besok kalau ada acara kita diundang. Biar Siap. Iya. Nanti kita Siap. Boleh, Pak? Publikasi. Iya. Wah, alhamdulillah. Publikasi ya. Iya. Alhamdulillah Iya, Pak. iya. Saya butuh publikasi yang banyak ya Pak. Iya. Lo kabar Klaten itu berarti naungan juga no? Bukan itu. Enggak, maksudnya udah kontak juga sama. Oh, udah kontak. Oh iya Mas. Udah ada. Nah kan saya ngakon kominfo kan dia tetap mau nge-share ya Pak. Ya ora anu sinyalnya dilangi apa piye? Enggak gojekan. Coba Mas, nunggu Mas. Ya. Jadi ini saya mulai Pak Futaki ini kan pengen saya cita-citanya kayak hardware itu loh Pak. Oh. Cuman hardware itu 80% impor. Kalau kita 80% UMKM. Cita-citanya di situ sih. Namanya ini Mr. DIY. Saya kadoan om gini itu cita-cita jangka panjang sekali. Tapi Gusti Allah itu kan nanti deketin tuh. Iya. Tahu ada jalan. Aisyah kan? Itu browser mudah sih kan. Di profilnya Pak enggak? Di profilnya ya. Oh profil nggak usah. Saya nggak nggak. Nah, buat posnya itu nggak bisa. Oh iya, ini rasa midun ya posnya ya. Oh bisa Mas? Nggak tahu lagi ya, di crop semua Iki juga bisa. Oh iya, tapi yang iki sing dia bisa. Tetap sama. Dari apa tuh? Yang bisa. bisa. Sing fit ya. Yang fit biasa pos nggak bisa. Coba nganggo apa ngene futake jaja yang mana Mas? Iya, sama tadi saya sama Lela juga sama. Oh mana tuh? Di- Apa dari gara-gara sini. IP-nya ada begini ora ya? Kayaknya dari ininya juga. sama. Dari iki nih. Oh dengaran iki. Lah itu apa putih nang relay wae Mas. Sing bawah dia scroll. Ya serapa Mas aja. Kita lanjutnya. Ini Pak beberapa postingan kita Pak. Kalau fitnya udah lumayan sih Pak. Jadi itu agenda-agenda kita ya udah jalan Pak. Alhamdulillah. Feedback ya Mas. Go back inside. Sekarang ke bawah. Jadi ada yang pengusaha lodong, pengusaha ya semua Pak, yang dodol bakso jet, yang jual ya ada F&B, ada fashion. Tapi Klaten ini termasuk banyak fashionnya Pak. Oh iya, memang ada ya. Nggih. Buat di. Nggih, saya itu ya kalau tujuan besarnya sekarang baru merubah mindset. PR-nya yang gede itu Pak. Gimana Mas? Gimana tuh? Ya kan mindset UMKM ya terbatas toh Pak. Apa Bisa pemikiran kecil, ya? pemikiran kan tidak semuanya juga seperti kita juga toh Pak. Banyak mereka itu yang lulusan SD, lulusan Iya. SMP kan latar belakang pendidikan itu pengaruh banget Pak. Mempengaruhi Terus apa budaya? Iya, sama harapan dia, budaya terus cara kerja, Etos. etos itu lah. Itu kita masih ngajar di situ sih Pak. Masih banyak yang acuannya cuma bantuan, tanda kutip itu Pak. Cuma pengennya bantuan. Nah itu mau kita baru kita godok biar nggak harus bantuan itu loh. Kita ya harus merdeka itu loh Pak. Apa? Gimana caranya jadi pengusaha itu loh. Kan harus struggle pengusaha.
sama stereotipnya BUMDes dulu Mas. Oke. Kan masuk belum? Belum. BUMDes kita itu kan wisata, air dan seterusnya. Padahal kan bisa yang lain. Iya benar. Nah Klaten itu kan advantage-nya banyak Pak. Dia diambil 2 kota lumayan besar. Terus habis itu sumber daya alamnya gede banget. Itu kalau bisa dikelola, jos. Kan lahan kosong juga banyak yang belum dimanfaatin Pak. Itu kalau di luar udah diplot-plot Pak. Lahan-lahan kosong itu Pak. Ya gandeng ke masyarakat jelata bisa aja Pak. Sakjane itu terus Pak. Coba kene iki kayak pengusaha ya lahan kosong di daerah Kemalang, daerah atas itu banyak bisa. Tapi kalau semakin banyak yang membicarakan ya benar. Ya memang kita lewatnya jalur itu sih Pak. Kita ya niatnya ya bukan untuk kita tok. Jadi yang membutuhkan banyak banget Pak. Kalau saya sih nggak begitu berharap, cuman kan yang teman-teman lain itu kan kasihan Pak. Kalau memang ada kesempatan ngapain itu loh enggak. Kalau saya harapannya sih itu kayak misalnya infrastruktur perusahaan daerah atau perusahaan BUMN yang ada di sini yang mangkrak kan juga lumayan. Jadi kalau dikelola wah mantep Pak. Paling gak siji disilahke nggo sekretariat UMKM ya Pak. Itu cuma contoh kecil aja. Belum masih banyak hektar-hektaran. Saya suruh ngelola 3 hektar aja saya mampu kalau saya loh di perusahaan saya ada loh. Itu dari segi studi kasusnya di perusahaan saya ada. Lah di perusahaan yang lain masih banyak tuh Pak. Tapi ya itu kan perizinan dan lain-lain kan memang PR-nya di situ. Cuman kalau decision maker-nya udah turun tangan kan ya tetap aja ada jalan Pak biasanya. Semoga nanti kita digandeng terus gitu Pak. Kalau dari sisi regulasi itu memungkinkan nggak Mas? Trennya ke depan itu semakin mempermudah tampilnya produk-produk UMKM, terus menyejahterakan mereka yang menggeluti UMKM itu gimana menurut Anda? Ya kalau saya sih tetap optimis Pak. Kalau saya kan nggak jarang pakai pemikiran negatif thinking, pesimis itu saya udah tak hilangkan dari kamus Pak, nggak marahkan judek. Nah itu kalau saya sih kalau ini kan udah bukti pemerintah sudah condong ke situ kan. Pandemi kemarin sih kelihatan banget. Kalau itu diisi orang-orang yang memang kompeten terus dia memang jiwa raganya ya pengen memuliakan UMKM itu ya insya Allah bisa Pak. Bisa itu Pak, insya Allah. Ini dulu cara daftarnya gimana sih? Apa terus syaratnya masuk UMKM Klatennya gimana? Itu ada cara pendaftaran atas, langsung ada form. Ada panduannya ya, ada panduannya di sini semuanya. Ya. Terus daftar, coba klik daftar Mas. Nanti ada yang langsung ke Google. Google Form. Otomatis Pak. Di sini nanti upload produk juga di sini. Ini yang pendaftaran back Mas. Berarti nanti di sini kayak pengenalan aja gitu ya, pengenalan terus produknya apa aja, bisa komunikasi di situ. Tuh, nanti kalau kita sudah 1000 Pak, kita naik kelas webnya ke e-commerce. E-commerce kayak Tokopedia. Ini sekarang belum, karena ini pengenalan. Ya kita kan pragmatis. Kalau kita ajar e-commerce sekarang ya musuhnya Tokopedia. Kita belum menemukan branding kita belum kuat. Kalau kita udah 1000, kita udah bisa memulai e-commerce. Bikin e-commerce juga nggak susah, gampang tuh Pak, cuman kelingkan pembayaran dan ini kan ya prakteknya orang web udah paham semua kan. Sebenarnya gampang, cuman kalau sekarang tak tampilin ya mubazir itu loh, nggak ada manfaatnya, nggak signifikan. Itu sudah kita komplit Pak di sini tuh Pak. Udah Pak, webnya keren Pak. Kemarin banyak pertanyaan tuh Mas. Jadi ini punya siapa tahu bagus gitu kan. Banyak yang cerita gitu Pak, yang dari Solo itu mau niru ini, sampai kita jadi narasumber di sana. Kalau Solo bisa kayak gini, kan saya bisa nandur jariah di sana dong. Oh iya. Setakan Gusti Allah kan investasi apa? Kalau gini kan itu investasi. Jadi kita memang inklusif Pak. Di ini saya nggak mau namanya eksklusif. Itu kalau orang yang pengen eksklusif itu tak aja. Saya nggak mau, mesti tetap harus inklusif. Saya yang awal saya memang harus tangan besi Pak kalau masalah harus superior, harus eksklusif. Wah, saya paling alergi Pak. Kan kadang itu ada tuh Pak perkumpulan terus eksklusif sing liyane ra entuk mlebu. Iya. Kita enggak, malah kita ya iso oke, makanya kita targetnya ribuan. Berarti semua bisa daftar di Bisa.
Cuman sekarang memang kena biaya 50.000 Pak, karena untuk operasional. Nanti kalau operasionalnya udah memenuhi dan kalau mendaftar dia lama nggak bisa bayar karena dia nggak punya uang, tetap kita masukkan. Cuman ada itikat dulu pertama, dan keuangan kita akuntabel. Ini ada punya rekening sendiri, terus ada koperasinya, dan saya yang jaga itu. Kan rata-rata orang di keuangan sensitif, banyak kayak gini kan hancur karena keuangan kan Pak. Nah kita benar-benar ngawal. Wong kita toh nggak ngambil keuntungan di sini kan Pak, kecuali keuntungan finansial yang kita nggak ambil. Keuntungan perkenalan, maksud tiduran itu yang kita ambil Pak. Jadi laporannya juga. Laporan keuangan juga coba buka. Mantap. Laporannya belum diposting, udah diposting. Tuh laporan detail Pak. Bisa digodok, bisa bawa tanya ke sampai jelimet saya mau Pak. Wong saya niatnya nggak ngambil uang kok di sini. Dan ini kita share di pengurus, di anggota. Jadi biar nggak ada dusta itu loh Pak. Nanti banyak kalau UMKM saya ketahui lah ya bisa kejuta gitu. Enggak itu kan. Saya udah wanti-wanti ke teman-teman bahwa saya yang awal sendiri untuk keuangan dan lain-lain itu memang kita ini kencengin Pak. Karena saya pengennya UMKM Klaten ini nanti dipakai se-Indonesia Pak, tujuan saya. Dia naik dari Klaten, saya nunjukin dulu apa kualitas saya. Saya kan nggak ngemis-ngemis bantuan ini Pak. Walaupun saya sebenarnya bisa pakai power ini Pak. Tapi saya nggak mau dikasih alhamdulillah. Orang dikai ya ora apa-apa mlaku dhewe ya Pak. Wong teman saya pengusaha di sini banyak, yang punya Star Stick ownernya teman saya, yang punya Intan Pariwara teman ya Pak. Pentol-pentolan ya kena. Yang punya beras gede di sini ya kena. Tak dodoki lah minim 5 juta betul. Masa dana apa pakai uang yakin ke 1 juta. Ayo bertanya itu Pak. Kemarin kita bazar itu kita dodokin dapat cuma berapa hari dapat 15 juta rumah turah itu Pak. Anggarannya. Ya dari pertemanan saya aja tak ketuk. Detail ya Mas dari laporan keuangannya detail masukannya wajib kalau itu hal sensitif ya bro. Transparan. Wajib transparan. Itu sampai buat ini apa namanya pasar UMKM, misalkan buat baliho. Iya ada semua. Laporannya sangat detail. Iya detail banget Pak. Dan nota-notanya masih ada. Bisa dicek ulang. Ya ini memang ini Pak web yang untuk sedekah saya di sini Pak. Kita juga udah punya yayasan sendiri. Cuman ini kita terbitkan memang kemarin di bawah yayasan saya. Cuman ini memang merdeka sendiri Pak. Yayasan saya kan ngurusin masjid, ngurusin sedekah gitu Pak, sedekah beras. Cuman sekilas pandang Pak gitu ya. Nanti mohon dukungannya Pak Kominfo bantu kita. Siapa tahu nanti internet buat UMKM-nya ini yang untuk sekretariat dan free ya. Siapa tahu loh berada-ada deh Pak. Ini sekarang masih kita semua Pak yang ngelola Pak. Tapi kita perbaiki terus nih webnya Pak. Di Kominfo itu juga ada ini bantuan internet, Bakti Kominfo namanya Mas. Jadi lebih ke peruntukannya ke ruang publik. Jadi kayak taman-taman ya kayak yang Jepang itu tuh. Iya. Ya, nanti kalau ada siapa tahu apa tuh Pak, kita bisa digandeng gitu kan. Teman-teman nanti suruh ngumpulin tak kumpulin Pak. Misalnya kadang kita tuh eventnya diunduh. Misalnya kemarin eventnya diunduh di dinas koperasi. Ya udah koperasi bersurat ke saya. Saya nanti timnya dari saya semua yang ngisi acaranya tuh. Jadi sekarang enak Pak dinas. WA aku tok wongnya kebak. Dari sini udah kita penuhin. Nah itu. Cuman itu sih Pak. Sekilas pandang. Ya. Siap. Pak mau Pak diminum Pak. Monggo Pak. Mas. Monggo Mas. Masih fotografer iki kursi nyamut-nyamut. Kata wis Pak, lapar malah. Secara umum kami sudah bisa menangkap. Siap matur nuwun Pak. Yang paling terakhir sangat membanggakan bahwa dari Klaten insyaallah Pak bisa mengubah banyak daerah. Ya, semoga Pak. Ya, walaupun mulainya dari tempat yang jauh-jauh tapi kita percaya bahwa bentuk pengangkatan pemberdayaan UMKM inilah nanti yang akan mendatangkan banyak berkah. Saya kira itu tentang kompetensi dan bagaimana dengan memulai sebagai petarung yang jatuh bangun itu sudah teruji. Belum Pak. Ya. Sudah proses. Ya. Yang lebih membanggakan bahwa dari Klaten lah ternyata membuat banyak produk yang membanggakan Indonesia. Alhamdulillah Pak. Betul Pak.
Nah, dan tidak lupa di antara kesuksesan itu tetap jenengan sangat peduli kepada UMKM. Ini yang Insya Allah yang akan kami coba angkat ya Pak. angkat gitu. Siap Kan Pak. nanti setiap pengusaha dari manapun, Oke. apalagi dari Klaten yang muncul lah Siap. pikir-pikir baru yang Ah, punya visi yang jangan Pak, harus lebih dari saya. tapi lebih masih muda dan begitu udah luar biasa menurut saya. Luar biasa. Biasanya ingat UMKM itu ketika sudah 50 tahun ke atas. Iya, karena pandemi kemarin jadi akselerasi Pak. Gitu. Sebenarnya belum juga. Kita rencana ke umur 40. Oh. Cuman ya dipercepat pandemi kemarin. Ya, karbitnya Karbitnya pandemi. Betul banget. Ya itu aja. Oke, mungkin, Mas. matur Oke. nuwun Pak. Pak, mohon maaf loh Pak, saya dari Futake mohon maaf kalau pelayanan saya di sini nggak ada suguhan yang proper, adanya cuma air putih sama teh kotak. Kami memang berburu informasi yang lain-lain itu bonus. Nah, bonusnya nggak ada Pak. Itu mungkin saya Pak, saya juga terima kasih banget sama Mas Pinot, sama Pak Primus, sama teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di sini untuk tujuan yang mulia Pak, sama-sama bekerja sama dalam kebaikan. Semoga nanti Allah Tuhan Yang Maha Esa bisa meridhoi, bisa membuat jalan ini lebih mulus Pak. Karena kan jalan kita jalan kebaikan kan Pak. Biasanya Allah udah siapkan jalannya. Nah, semoga nanti kita bisa bekerja sama terus Pak. Tidak hanya hari ini aja Pak. Nanti setelah ini tetap pas seduluran. Nanti kalau ada apa-apa kita saling sinergis Pak. Jadi kalau ada apa-apa kita dari UMKM, dari Futake bisa bantu ke Kominfo apa. Begitu sebaliknya nanti kalau kita butuh bantuan juga, mohon nanti kita juga bisa dibantu Pak. Siap. Iya. Paling tidak doa ya. Oh, iya.